Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Pernahkah kita merenung, apa yang sebenarnya terjadi setelah kematian? Apakah hidup benar-benar berakhir saat napas terakhir kita hembuskan? Atau, justru disitulah awal dari perjalanan yang sesungguhnya dimulai? Banyak orang takut menghadapi kematian. Takut kehilangan, takut berpisah, takut tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Padahal, Islam mengajarkan bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian justru adalah gerbang awal menuju kehidupan yang hakiki, kehidupan abadi yang tidak mengenal akhir, di alam akhirat. 1. Kematian adalah pintu awal. Kematian, dalam Islam, adalah perpindahan dari satu alam ke alam berikutnya. Dari alam dunia yang fana, ke alam barzakh, kemudian menuju akhirat yang kekal. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Perhatikan baik-baik ayat ini, Allah menyebut mati sebelum hidup. Mengapa? Karena kematian bukanlah akhir dari kehidupan, tapi bagian dari proses hidup yang lebih luas, yang akan terus berlanjut ke akhirat. 2. Perjalanan ruh setelah mati. Ketika ruh seseorang dicabut, dimulailah fase kehidupan baru yang tak kasat mata, namun sangat nyata, alam barzakh. Di sanalah ruh manusia akan merasakan nikmat atau siksa kubur, tergantung dari amalannya selama hidup di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kubur itu adalah taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. H.R. Tirmidzi. Jadi, kehidupan setelah mati bukanlah kosong, ia adalah masa penantian panjang menuju hari kebangkitan. Ruh orang beriman akan mendapatkan ketenangan, sedang ruh orang durhaka akan merasakan sempit dan gelisah hingga datangnya hari kiamat. 3. Hari kebangkitan dan pertanggungjawaban. Kemudian datanglah hari kiamat, di mana setiap manusia akan dibangkitkan. Matahari didekatkan, manusia digiring ke padang mahsyar. Di sana, semua amal akan diperlihatkan, dan setiap orang akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap jiwa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 57. Segala harta, jabatan, dan kemuliaan dunia akan hilang, yang tersisa hanya amal yang kita bawa, sholat kita, sedekah kita, kesabaran kita, keikhlasan kita dalam berbuat baik. Inilah hakikat hidup yang sesungguhnya, bukan soal seberapa lama kita hidup di dunia, tapi seberapa berkualitas kehidupan yang kita siapkan setelah kematian. 4. Maka, persiapkan bekal sebelum terlambat. Sahabatku, jika kita tahu bahwa kematian adalah awal, bukan akhir, maka kita harus bertanya pada diri kita, apa yang sudah aku siapkan untuk hidup yang abadi? Sudahkah aku memperbaiki sholatku? Sudahkah aku bertaubat atas dosa-dosa masa lalu? Sudahkah aku berbuat baik pada orang tua, tetangga, dan saudara? Sudahkah aku ikhlas dalam setiap amal? Karena setelah kematian, sudah tidak ada lagi waktu untuk kembali. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Tidak ada lagi harta, jabatan, atau keluarga yang bisa menolong. Hanya amal saleh yang akan menemani kita di alam kubur dan menjadi cahaya di padang mahsyar. Sahabat Nur Hidayah, yang dirahmati Allah, jangan anggap kematian sebagai akhir dari cerita, tapi pahamilah,
bahwa ia adalah awal perjalanan pulang menuju Allah. Dan setiap kita pasti akan tiba pada waktunya. Entah cepat atau lambat, yang pasti kita akan bertemu kematian. Maka, marilah kita bersiap, bukan dengan rasa takut, tapi dengan keimanan dan amal kebaikan. Agar saat kematian datang menjemput, kita bisa tersenyum, karena kita tahu, inilah awal kebahagiaan yang sejati, bersama Allah, di surga yang abadi. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar banyak orang yang tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.